Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fajar Prasetya, kelas 11 otomatis 3. Di sini saya akan menjelaskan atau mempelajari apa yang saya pelajari tentang 3 artikel yang bertemakan judul pengendalian mutu produk. Yang pertama, artikel pertama, apa sih pengendalian mutu itu? Pertama, menghasilkan produk yang siap bersaing di pasaran, memiliki nilai jual atau tambahan yang bagus untuk dijual. Nilai jual yang bagus adalah inginkan setiap berusaha. Untuk menghasilkan hal tersebut, perusahaan wajib menjalankan proses pengendalian mutu. Kendali mutu erat kaitan dengan proses quality control. Agar proses produksi berjalan efisien untuk menghasilkan produk yang berkualitas, maka kendali mutu ini wajib diperhatikan. Apa sih itu kendali mutu? Kendali mutu atau bisa juga disebut sebagai quality control adalah suatu proses penelitian produk selama proses produksi untuk memperoleh standar kualitas yang ditentukan. Kendali mutu mencakup pengawasan, uji tes, memeriksa semua proses produksi yang terlibat dalam produksi suatu produk. Tim kendali mutu harus memastikan semua standar kualitas terpenuhi oleh setiap komponen produk yang disediakan produsen. Yang kedua, proses pengendalian mutu dapat dilakukan secara manual atau menggunakan teknologi, tergantung dari sektor industri yang dikendalikan mutu tersebut. Kendali mutu juga dapat melibatkan pengembangan sistem untuk memastikan bahwa produk yang diproduksi dapat memenuhi syaratan dari perusahaan agar bisa dipasarkan oleh konsumen. Tanggung jawab pengendali mutu. Yang pertama, memantau perkembangan produk oleh perusahaan agar memperoleh kualitas dalam produk. Bertanggung jawab untuk memantau, menganalisis, meneliti, serta menguji produk hasil produksi. Yang ketiga, memverifikasi kualitas produksi dengan bantuan parameter dari perusahaan. 4. Memonitor setiap proses yang terlibat dalam produksi, merekomendasikan pengolahan ulang jika ada produk yang berkualitas rendah, memastikan produk dari standar perusahaan memenuhi mutu ISO. Yang terakhir, mengidentifikasi masalah dan isu mengenai kualitas produk untuk dibuat rekomendasi kepada manajemen perusahaan. Terus, tujuan dan manfaat pengendalian mutu. Pengendalian mutu dan kontrol berkaitan dengan erat uji coba. Quality control itu harus diuji terlebih dahulu sebelum produk akhir atau dijual, sehingga pengendalian mutu ini memiliki tujuan utama untuk melakukan optimisasi dan perbaikan, menggunakan segala aspek yang dibutuhkan pada saat berlangsungnya proses produksi. Sementara manfaat dari pengendalian mutu adalah menghasilkan produk akhir yang memenuhi standar kualitas agar barang yang dihasilkan memiliki standar yang baik untuk digunakan oleh orang, serta sesuai dengan harapan atau kebutuhan agar konsumen ini menggunakan tanpa ada sesalah atau ia menggunakan dengan puas, tidak disesali. Proses pengendalian mutu ini bukan hanya meliputi penguasaan, namun juga proses produksi, tahapannya proses produksi hingga distribusi. Jika ditemukan yang cacat atau gagal, maka data yang akan langsung masukkan dalam catatan quality control sehingga mudah untuk dianalisis nantinya. Terus, jenis kendali mutu. Terdapat 2 jenis kendali mutu berdasarkan produksi, yaitu yang pertama quality control internal. Adalah pengendalian mutu yang berhubungan dengan pembuatan protokol internal dan pemeriksaan sistem. Dalam hal ini, kendali mutu meliputi pengecekan peralatan, rutin, menganalisis data karyawan, hingga menjalankan standar dan kontrol protokol dengan teratur. Yang kedua, quality control eksternal merupakan pengendalian mutu yang berkaitan dengan produk atau data yang akan dikirim perusahaan luar yang tidak memiliki afiliasi dengan perusahaan yang dimiliki.
Contohnya seperti quality control terhadap perusahaan yang terhadap produksi pangan, di mana perusahaan harus melakukan analisis nilai gizi dan menyajikan umur produksi secara rutin di laboratorium sendiri. Jadi ada pengecekan di dalam laboratorium. Metode kendali mutu. Berikut menggunakan ilmu itu ya lakukan. Yang pertama, menyediakan daftar periksa atau daftar item yang penting untuk memproduksi dan menjual produksi. Jaminan kualitas mencakup kegiatan mulai dari pengembangan, desain, produksi, servis produksi, ketika hingga manajemen produksi yang berkaitan dengan kualitas produk atau layanan. Hingga pengujian kegagalan. Ini metode berfungsi untuk melakukan uji coba produk hingga gagal. Hal ini berguna untuk mengetahui kelemahan apa saja yang dimiliki produk. Terus kontrol statistik berguna untuk menguji sebagian output menggunakan sampel yang diambil secara acak. Kualitas perusahaan yang dengan manajemen yang baik, maka departemen lain juga akan mengalami peningkatan kualitas sehingga bisa menghasilkan produk atau layanan yang berhasil. Total quality control di mana pengadaan mutu dilakukan bukan hanya dari terus contoh kendali mutu. Tentunya saja dapat proses kendali mutu dilakukan oleh perusahaan yang produksi obat-obatan atau makanan. Pengendalian mutu ini dilakukan dengan cara mengadakan uji mikrobiologis kimia menggunakan sampel yang mengambil dari proses produksi guna memastikan konsumen tidak mengalami gangguan atau jatuh sakit karena sangat berbahaya ya. Terus kendali mutu juga mencakup pada panduan, biasanya tertera pada kemasan makanan jadi maupun olahan. Setelah membaca tentang jelasan ini mengenai pengendalian mutu, karena sekarang Anda untuk melakukan pemeriksaan dan sumber artikel dari Grand Market Edit. Terus artikel yang kedua untuk bahan pangan. Yang pertama pendahuluan, yang kedua elemen pengendalian mutu. Sementara itu terdapat 6 elemen yang digunakan dalam proses pengendalian mutu lain. Antara lain adalah objek pengendalian manusia, yang pertama objek pengendalian, yang kedua manusia atau pekerja, peralatan, infeksi, teknik atau metode, komunikasi informasi. Terus ada alat pengendalian mutu. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, dalam pengendalian mutu terdapat alat yang disebutkan 7 basic quality tools, yaitu check sheet, terus diagram Pareto, Spoon diagram, histogram, flow chart, control chart, scatter diagram. Terus ada aplikasi tool quality control pada industri. Proses pengendalian mutu air minum dalam kemasan contohnya. Proses produksi dalam sebagai berikut: pengendalian mutu bahan air merah. Bahan utama yang digunakan dalam produksi AMDK adalah air merah. Bahan air mentah ini merupakan bahan baku proses osmosis. Bahan mentah yang digunakan memiliki standar mutu antara sebagai berikut. Yang pertama, bersih, jernih, bening, tidak berbau, tidak berasa, tidak ada yang berbahaya. Yang kedua, TDS ppm max 500, TDHS kecil dari 10 ppm, pH antara 6,5 sampai dengan 8,5, CaCO3 max 150 mg, C max 0,1 mg, alkalinity max 80 mg, C itu max 250 mg. Pengendalian mutu, proses pengendalian mutu. Contoh standar yang harus dicapai dalam yang pertama itu kalau air itu warna standarnya kuning cerah, tidak ada bercak putih dan tepung. Warna homogen, tidak ada bagian yang menggumpal. Tingkat kering normal, tingkat cemar tidak ada. Ini kalau membuat
kue atau roti standarnya bentuk bubuk warna putih kuningan. Teksturnya terbentuk busa yang menandakan ragi masih hidup, tingkat cemaran tidak ada. Tekstur adonan mengembang, tekstur kenyal, homogenitas tidak ada bagian menggumpal, tingkat cemaran tidak ada. Tekstur roti tawar lunak elastik bentuk dori. Yang kedua, warna kuning kecoklatan tanda terbentuknya karamelitas. Step dalam quality control yang tadi didefinisikan sebagai sebuah sistem pada aktivitas teknis yang dilakukan setelah terus menerus untuk mengatur dan mengontrol kualitas sekaligus melakukan pengembangan quality control terdiri dari 3 faktor: fisik, kimia, mikrobiologis. Terdapat 3 standar atau spesifikasi dalam quality control. Pertama, karakteristik yang melekat pada suatu material, produk baik fisik, kimia, mikrobiologi. 2. Merupakan cerminan dari karakteristik mutu yang diinginkan customer, harus dibuat level keberterimaan dan penolakan. Panduan GC-nya manual mutu, gambaran umum tentang produk yang ditetapkan industri atau organisasi mutu customer yang seperti apa. Prosedur SOP, prosedur mengenai proses tertentu pada saat pengolahan inspeksi. Terus work inclusion, petunjuk kerja menggunakan alat tertentu atau analisa tertentu, quality plan, perencanaan pengontrolan kualitas selama proses pengolahan. Terus kontrol terhadap bahan mentah, pastikan sebuah material masuk sesuai dengan prescripsi mutu material. Yang pertama, cek kesesuaian dokumen, cek kondisi transportasi material, sampling material, hasil pengujian sampel, cross-check dengan spesifikasi, status penerimaan, aspek fisik, aspek kimia. Terus titik krisis bahan pangan dibagi menjadi 3 level, itu pertama no risk, tidak berisiko, kedua risk berisiko, very high, risiko sangat tinggi. Terus artikel yang ketiga tentang analisis pengendalian mutu produk air minum dalam kemasan menggunakan metode NIF7 tools. Status kasus di PTD ya. Pengendalian mutu merupakan kegiatan pemantauan serta menindaklanjuti suatu proses agar kesehatan mutu yang telah ditetapkan dapat tercapai. Peningkatan kualitas mutu suatu industri harus melalui proses pengendalian mutu terhadap produksinya. Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan proses perbaikan kualitas mutu melalui penerapan NIF7 tools. Metode NIF7 tools meliputi beberapa tahapan, yaitu diagram A-finish, diagram pohon, proses decision program chart atau PDPC, dan activity network diagram. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 3 macam proses produk. Yang pertama, isi tidak penuh. Bahaya kalau tidak penuh, tidak sesuai dengan standar. Lid cup miring, kekuatan lid kurang rapat. Kalau dia kurang rapat kan bisa tumpah ya. Hasil analisis didapatkan 3 faktor penyebab timbulnya produk air minum cacat dalam kemasan kop 240 ml, yaitu mesin dan peralatan sumber manusia, sumber daya alam, dan metode. Beberapa usulan alternatif perbaikan, yaitu kalau ada kerusakan atau kesalahan pasti ada perbaikan. Melakukan perbaikan kondisi mesin dan peralatan. Yang ini biasanya ada kerusakan pada mesin yang tidak diketahui pada saat barang sudah jadi. Melakukan perbaikan kondisi mesin dan peralatan, meningkatkan sumber daya manusia, sumber daya alam. Penggunaan metode sesuai dengan produksi berdasarkan diagram jaringan kerja proses pengendalian kecepatan produk di TDA membutuhkan waktu rata-rata selama 27 hari. Sangat lama ya, sampai 27 hari. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.